Ya, ini dia kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Alex tidak hanya berkata jika si pembunuh yang dikirim oleh kultus iblis untuk bertobat. Ia bahkan mengulurkan tangannya dan meyakinkan jika si pembunuh itu bisa bertobat. Adegan drama tersebut tentu saja membuat Kang Wu kesal. Apalagi setelahnya, bam! Si anggota kultus iblis pun melemparkan sebuah bom dan ia pun melarikan diri. Lalu di tengah pelariannya, ia pun menabrak seorang gadis dan karena benturan tersebut si gadis pun mati. Ya, yang menabraknya adalah player tingkat tinggi yang berlari dengan sangat cepat. Efeknya bahkan lebih kuat dibandingkan ditabrak dengan truk. Melihat kematian gadis tersebut, Alex pun mengangkatnya dan menangis. Ia bahkan berkata, "Kenapa ini bisa terjadi?" Ya, adegan tersebut benar-benar membuat Kang Wu muak. Padahal gara-gara Alex sendirilah gadis tak berdosa itu mati. Dan setelahnya, Kang Wu pun sudah tidak sabaran lagi. Ia pun menghampiri Alex yang sudah pergi meninggalkan mayat si gadis. Ia berkata, "Alex," melihat kehadiran Kang Wu, Alex pun menanggapinya, "Tuan Kang Wu, kenapa kau ada di sini?" Kang Wu berkata, "Kenapa kau membiarkan anggota kultus iblis itu lari?" Tapi Alex menanggapinya dengan santai, "Aku menghargai setiap nyawa, walaupun itu adalah musuhku ataupun anggota kultus iblis." Jawaban tersebut membuat Kang Wu kesal. Ia berkata, "Tapi gara-gara kau, seorang gadis tak berdosa mati." Setelahnya, tanggapan dari Alex membuat Kang Wu terkejut karena Alex berkata seolah-olah tidak ada yang mati. Padahal mayat gadis yang sebelumnya mati masih tergeletak di dalam gang. Melihat hal tersebut pada akhirnya Kang Wu pun paham jika dari awal Alex sudah gila. Memikirkannya saja Kang Wu yakin sudah berapa banyak nyawa tak berdosa mati di tangannya. Maksudnya setiap kali Alex melawan anggota kultus iblis, Alex melepaskannya dan anggota kultus iblis tersebut pada akhirnya membunuh orang lain. Itulah mengapa Kang Wu sangat muak dengan apa yang dilakukan oleh Alex. Apalagi ia berkata seolah-olah tidak melakukan dosa apapun. Dan dari watak itu juga Kang Wu yakin jika Alex tidak akan menyerah kepada Kim Si-hyun. Dan ternyata benar. Bahkan Alex berkata kepada Kang Wu agar ia bisa membujuk Kim Si-hyun. Ia merupakan harapan dunia dan kehadirannya bisa sangat membantu. Tapi dengan apa yang Kang Wu lihat sebelumnya, ia sangat yakin jika Alex Osborne sudah benar-benar gila. Mungkin ada suatu masa saat Alex memiliki keyakinan untuk bisa menyelamatkan semua orang, entah itu baik ataupun jahat. Tapi pada akhirnya itu gagal. Dan mungkin itulah awal bagaimana Alex menjadi tidak waras. Dan yang lebih menggelikan adalah Alex ingin merekrut Si-hyun, seseorang yang berharga bagi Kang Wu. Tentu saja Kang Wu tidak ingin jika Kim Si-hyun menjadi seperti Alex. Ia pun berpikir sejenak dan pada akhirnya menemukan sebuah rencana yang sangat bagus. Lalu Kang Wu pun mulai lompat. Ia pun memindai atau men-scan daerah sekitar dan melihat sisa-sisa energi iblis. Ya, Kang Wu ingin mencari anggota kultus iblis yang sebelumnya dilawan oleh Alex. Untungnya masih ada jejak tersisa. Kang Wu pun langsung mengejarnya. Ia berada di sebuah gudang. Lalu tiba-tiba, bam! Kang Wu pun menghancurkan atap gudang dan langsung berada di belakang si anggota kultus iblis. Anggota kultus iblis yang terkejut langsung berteriak, "Siapa kau?" Kang Wu menanggapinya dengan santai, "Hei, jangan seperti orang bodoh. Jika aku bertanya siapa kau, apakah kau akan menjawabnya?" Nah, tapi saat itu
itu karena si anggota kultus iblis ini yakin jika ia sedang dikejar oleh Alex, maka ia pun beranggapan jika Kang Wu adalah anggota Guardian. Oleh sebab itulah ia berkata kepada Kang Wu, "Apakah kau adalah anggota Guardian?" Kang Wu tidak meresponnya dan itu membuat si anggota kultus iblis yakin jika Kang Wu adalah anggota Guardian. Kukunya pun mulai memanjang. Kang Wu merasakan jika itu adalah energi iblis. Tapi dengan santainya Kang Wu pun membuat senjata dari cincin yang ada di tangannya. Ya, itu adalah senjata peringkat mitologi yang sebelumnya diciptakan oleh Kang Wu. Dengan senjata tersebut tidak butuh waktu yang lama bagi Kang Wu untuk menghajar si anggota kultus iblis. Setelahnya, tentu saja Kang Wu ingin menginterogasi anggota kultus iblis tersebut. Tapi ternyata rencana tersebut gagal. Kang Wu menggunakan kekuatan atau otoritas subordinasi, tapi ternyata tidak mempan karena anggota kultus iblis tersebut menolak. Jadi hanya ada satu cara tersisa, yaitu siksaan. Ya, Kang Wu pun menyiksanya dengan sangat brutal, menusuknya dan membakarnya menggunakan otoritas api neraka. Hingga pada akhirnya anggota kultus iblis itu pun menyerah. Kang Wu pun langsung bertanya, "Aku akan memberikan beberapa pertanyaan, jadi jawab saja. Pertanyaan pertama, apa yang kau tahu tentang Guardian?" Ya, pertanyaan tersebut awalnya tentu saja membuat si anggota kultus iblis terkejut karena pada awalnya ia mengira jika Kang Wu adalah bagian dari anggota Guardian. Jadi kenapa repot-repot bertanya terkait dengan hal tersebut? Tapi Kang Wu berkata jawab saja dan ia pun mulai menjelaskan. Guardian merupakan grup yang dibentuk dan dikelompoki oleh orang-orang yang memiliki gelar Guardian. Saat ini mungkin jumlah mereka hanya 10 dan nama pimpinan mereka adalah Gaia. Mendengar kata Gaia tentu saja membuat Kang Wu terkejut. Gaia itu mengingatkannya kepada sistem Gaia dan tidak mungkin semua itu adalah kebetulan. Kang Wu yang mulai tertarik kembali berkata, "Di mana Gaia?" Tentu saja anggota kultus iblis tidak akan tahu dan aneh juga jika anggota kultus iblis mengetahui di mana lokasi pimpinan dari Guardian. Kang Wu kembali bertanya, "Apalagi yang kau tahu?" Ia pun menjawab jika Gaia merupakan seorang wanita dan ia memiliki kemampuan untuk bisa mengetahui di mana anggota Guardian lainnya. Dari sanalah Kang Wu akhirnya sadar jika seseorang yang berhasil menemukan Shihon adalah dirinya dan tentu saja informasi tersebut akan memudahkan Kang Wu dalam beberapa hal. Kali ini yang perlu ia lakukan hanyalah mencari anggota Guardian lainnya dan menemukan Gaia. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.